Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hari ini? Semuanya masih semangat kan nak? Alhamdulillah. Nah, kabar Ustazah Ainun juga sehat-sehat aja berkat doa kalian semua. Terima kasih doanya ya nak ya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 5 sub, tema 3, pembelajaran 1, 3, dan 4 SBDP. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi, kita bersama-sama awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema 5 subtema 3 pembelajaran 1, 3, dan 4 SBDP, Ustazah akan menjelaskan tentang yaitu mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian, kemudian mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian, dan mengidentifikasi koordinasi gerak. Nah, kenapa ya Ustazah Ainun harus menjelaskan tentang gerak tangan, gerak kaki pada gerak keseharian dan juga koordinasi gerak, supaya anak-anak dapat mengetahui, oh kalau gerakan tangan seperti ini, gerakan kaki seperti ini, dan jika dikoordinasikan antara gerak tangan dan gerak kaki menjadi tarian yang indah ya nak ya, atau gerakan yang dilihat begitu indah ya nak ya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mari simak terlebih dahulu. Seperti biasa Ustazah akan sampaikan satu firman atau satu hadis ya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan sampaikan yaitu hadis Rasulullah yang artinya sabda Rasulullah pada orang yang keliru menjalankan sholat. Itu ya, pada saat Rasulullah menyampaikan hadis ini adalah pada saat ada orang yang menjalankan sholat itu keliru ya nak ya, jadi seperti itu. Maka Rasulullah memberikan penjelasan. Apabila kamu berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah beberapa ayat yang menurut kamu mudah dari ayat Al-Quran, lalu rukuklah dengan tumaknina, kemudian berdirilah dengan tegak lurus, kemudian sujudlah dengan tumaknina, kemudian duduklah dengan tumaknina, lalu sujud lagi dengan tumaknina pula. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 751. Di sini adalah Rasulullah menjelaskan sholat yang benar, gerakan sholat yang benar ya nak ya. Terus kemudian dalam pembacaan sholat kita tidak perlu bingung-bingung dalam membaca ayat-ayat yang akan kita baca dalam sholat kita. Boleh saja dengan bacaan yang pendek, surah pendek atau surah sedang atau surah yang panjang, tergantung kita pandainya dalam membaca Al-Quran ya nak ya. Daripada kita bingung takut salah membaca yang surah yang panjang, nggak apa-apa surah yang pendek, misalnya Al-Qari'ah atau Ad-Duha ya nak ya. Yang penting betul pembacaan surahnya. Tapi yang tidak kalah penting adalah pembacaan surah Al-Fatihah ya nak ya, harus betul ya nak ya. Nah, seperti itu. Jadi tapi dilaksanakan gerakannya yaitu secara tumaknina ya nak ya. Jadi tumaknina itu adalah ada jeda ya, misalnya kita mau takbiratul ihram dan kemudian ke sujud atau ruku, itu ada jedahnya. Misalnya kita mau berdiri membaca takbiratul ihramnya berdiri lagi di rakaat yang kedua, maka pada saat berdiri kita tidak langsung baca alhamdulillah, tapi kita berdiri tegakkan dulu, berhenti sejenak. Nah, itu termasuk yang dikatakan tumaknina ya nak ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang yaitu mengidentifikasi gerakan tangan pada gerak keseharian. Nah, karena manusia itu adalah selalu bergerak ya nak ya, manusia itu selalu bergerak dengan gerakan tertentu ya dalam melakukan kegiatan. Nah, ini contohnya gerakan mencangkul tanah. Nah, mencangkul tanah itu seperti ini ya. Sebenarnya Ustazah ingin mempraktekkan, cuma kan susah ya mempraktekannya. Nanti kalau kita sudah offline ya enak-enak ya praktekannya. Nah, sekarang kita pakai gambar aja ya nak ya. Kemudian gerak menimba air. Nah, itu ini air yang timba yang pakai tarik tali ya nak ya, bukan yang pakai ciduk tapi ditarik. Itu biasanya ada di sumur-sumur di kampung-kampung Jawa Tengah ya nak ya, di kota Jawa Tengah itu banyak sumurnya yang model
model tarik seperti itu, dan sumurnya sangat dalam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gerak mendorong, itu mendorong seperti ini. Nah, ini gerakan mendorong ya nak ya. Jadi bukan yang tadi mencangkul seperti ini, kemudian gerakan menarik tali ember ya untuk menimba air, kemudian gerakan mendorong seperti ini ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya. Nanti kita praktekkan di rumah masing-masing ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Nah, ada gerakan yang menggunakan kaki ya nak ya. Selain tadi gerakan tangan, kita juga ada gerakan kaki. Nah, gerakan kaki dilakukan dengan cara menghentakkan kaki kita dengan kuat ya misalnya. Terus kemudian gerakan kaki juga menggunakan hitungan. Nah, jadi kalau misalnya kita gerakan kakinya itu seperti jalan di tempat, gerak, itu kan ada hitungannya 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan ada gerakannya, hentakannya juga, atau suara dari kaki kita atau sepatu kita juga ada hitungannya ya nak ya. Pahamnya? Maksud Ustazah? Alhamdulillah kalau paham, jadi boleh dilanjutkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ikutilah gerakan kaki berikut dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapiten ciptaan NN. Enak ya, kalau ciptaan NN berarti tidak diketahui nama pengarangnya ya nak ya. Nah, ini di sini ada sebuah lagu ya, nanti anak-anak bisa praktekannya. Nah, ini aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Jadi nanti bisa dilihat ya di YouTube gitu, lagu tentang Aku Seorang Kapiten ciptaan NN. Nah, di situ videonya biasanya ada gerakan bagaimana caranya itu ya nak ya. Bagaimana caranya gerakan dari kakinya ya dan tangannya pada saat menyanyikan lagu Aku Seorang Kapiten ya nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi koordinasi gerak. Nah, kadang-kadang ya kita tidak tahu ya bagaimana orang itu mengatur gerakan sesuai koordinasi geraknya yang jadi indah, jadi bagus ya nak ya. Itu akan diatur oleh orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan gerakan-gerakan tertentu ya di tangan maupun di kaki ya. Nah, itu biasanya terjadi pada sebuah tarian ya nak ya. Nah, sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan, yaitu antara gerakan tangan dan juga gerakan kaki. Contohnya perpaduan antara gerak tangan dan kaki, yaitu pada saat tangannya seperti ini, itu kakinya melangkah ke depan atau ke belakang ya nak ya. Ini tidak bisa contohkan nih karena mohon maaf ya untuk keterbatasan medianya. Nanti Ustazah Ainun akan contohkan bagaimana gerakan tarian ya, nanti kita lihat di YouTube, dicari videonya ya nak ya. Terus kemudian ada koordinasi gerak adalah perpaduan gerak dua anggota tubuh, yaitu tangan dan kaki tadi enak ya. Terus kemudian gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Jadi misalnya kalau gerakan tangannya 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itulah ya nak ya, contohnya ya gerakan tangannya. Tapi pada saat tangannya maju biasanya kakinya itu mundur selangkah. Kemudian kalau tangannya ke atas biasanya kakinya ke kiri atau ke kanan. Nah, gerakannya seperti itu ya nak ya. Nah, nanti bisa dicontoh pada saat akhir pembelajaran ini. Ustazah akan berikan tugas anak-anak melihat atau mencari video untuk contoh dari gerakan koordinasi antara gerakan tangan dan kaki ya nak ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya nih, contoh gerakan tangannya ya, koordinasi antara gerakan tangan dan kaki ke kepala. Maaf karena tidak ada gambar yang bisa Ustazah download dari itu. Ini Ustazah foto dari bukunya, bisa dilihat ya di buku pena itu, di halaman itu ya, di halaman 53 ya, 52 itu ada gerakan contoh-contohnya. Kemudian di halaman
di halaman 60 ya nak ya, di halaman 60 pupenanya itu ada contohnya. Nah, jadi gerakan contoh dari gerakan tangan yaitu gerakan tangan biasanya maju ke depan, kakinya melangkah ke belakang, kepalanya miring. Nah, itu termasuk gerakan koordinasi antara gerakan tangan, kaki dan kepala. Tapi semuanya diatur ya nak ya sesuai koordinasi yang indah ya supaya jadi tarian yang bagus dan indah ya nak. Jadi tidak sembarangan gerakannya. Ada koordinasi antara gerakan tangan, kaki dan kepala ya nak ya. Nah, sampai di sini anak-anak paham apa yang dimaksud dengan gerakannya tadi nak, yaitu gerakan kaki, gerakan tangan ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, nah di sini Ustazah akan berikan tugas nanti ya, Ustazah Japri ke orang tua kalian tugasnya apa. Tapi untuk gambarannya tugasnya adalah membuat video bernyanyi dengan gerakan aku seorang kapiten dan juga menirukan gerakan koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan kepala. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa memahami langsung atau mempraktekkan langsung seperti apa gerakannya ya nak ya. Alhamdulillah, baiklah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu tutup aurat dengan sempurna jika keluar rumah, pakai masker dan juga bawa sabun pencuci tangan ya nak ya, kemudian atau tisu basah agar setiap kita melakukan kegiatan langsung bisa dibersihkan ya sementara, atau juga selalu cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dan menjauhkan kita dari COVID ya nak ya. Mudah-mudahan juga COVID segera berakhir dan kita bisa belajar bersama offline seperti semula ya nak ya. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.